Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 8. Paticca Samuppada, kemunculan yang dependen. Jnanatiloka Mahathera, Bhikkhu Bodhi, Bhikkhu Thanisaro. Sutta Paticca Samuppada Vibhanga, analisis dari kemunculan bersama yang dependen. Judul asli Paticca Samuppada Vibhanga Sutta, Analysis of Dependent Co-Arising, diterjemahkan dari bahasa Pali oleh Bhikkhu Thanisaro. Penerjemah Laura Perdana, editor Andrea Kurniawan, Siddhartha Suryameta. Paticca Samuppada, kemunculan yang dependen. Judul asli Paticca Samuppada Dependent Origination. Penulis Jnanatiloka Mahathera. Penerjemah Jimmy Halim, Leonard Halim. Editor Andrea Kurniawan, Siddhartha Suryameta. Artikel kemunculan dependen yang transendental, terjemahan dan eksposisi dari Sutta Upanisa. Judul asli Transcendental Dependent Arising, a Translation and Exposition of the Upanisa Sutta. Penulis Bhikkhu Bodhi. Penerjemah Anne Martani, Hansen Wijaya, Laura Perdana, Laurentius Widianto. Editor Andrea Kurniawan, Siddhartha Suryameta. Sampul dan tata letak Jimmy Halim, Leonard Halim. Diterbitkan oleh Wijaya Kumara. Hak cipta terjemahan dalam bahasa Indonesia, copyright 2011 Wijaya Kumara. Cetakan pertama November 2011. Dalam video part 8 ini, kita akan melanjutkan artikel ketiga dari buku ini, yaitu artikel kemunculan dependen yang transendental, terjemahan dan eksposisi dari Sutta Upanisa. Baiklah, kita mulai. Hubungan ini dapat disamakan dengan hubungan antara peluru kendali dan sasaran bergeraknya. Peluru tersebut tidak dapat mencapai sasarannya hanya dengan daya tolak dan arah awal mulanya. Peluru tersebut menemukan dengan tepat sasarannya karena dikendalikan oleh sinyal-sinyal yang dipancarkan sendiri oleh targetnya. Keyakinan, sadha. Penderitaan adalah kondisi pendukung untuk keyakinan. Setelah menegaskan bahwa kelahiran sebagai langkah terakhir dalam rentetan duniawi adalah kondisi pendukung untuk penderitaan, Sutta berpindah ke rangkaian transendental dengan pernyataan bahwa penderitaan adalah kondisi pendukung untuk keyakinan. Dengan menghargai kedua pernyataan tersebut, formulasi saat ini berbeda dari versi 12 faktor kemunculan yang dependen yang lazim. Dalam versi yang lazim, rentetan maju berakhir dengan pernyataan bahwa kelahiran adalah kondisi untuk penuaan dan kematian, kesedihan, ratap tangis, kesakitan, duka, dan keputusasaan. Dengan ini, formulasi tersebut menyimpulkan, dengan membiarkan akibatnya yang tersirat tidak dinyatakan, bahwa masa penderitaan ini akan menimbulkan suatu ketidaktahuan yang mendasar pada awal dari keseluruhan rangkaian, yang dengan demikian memulai kembali siklus tersebut. Kenyataan bahwa penderitaan di sini menggantikan penuaan dan kematian sebagai anggota terakhir bagian sangsara dari rangkaian, oleh karenanya memiliki kepentingan yang spesial. Penderitaan memperingatkan kita akan perubahan yang akan datang.
memberi sinyal bahwa kita akan menyaksikan dalam kemajuan mata rantai yang berikutnya bukan hanya satu lagi belokan dari roda, tetapi sebuah interupsi terhadap putaran majunya dan sebuah perjuangan untuk membalikan ke arah pergerakannya yang alami. Pernyataan Buddha bahwa penderitaan adalah kondisi pendukung untuk keyakinan menunjuk pada latar belakang penting kebangunan kesadaran keagamaan. Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa kewaspadaan spiritual dan pencarian pencerahan tidak muncul begitu saja bersamaan dengan mode alami kita dalam keterlibatan dunia, melainkan memerlukan suatu tindakan yang melawan arus, sebuah pelepasan dari dorongan-dorongan instinktif kita untuk perluasan dan penikmatan serta keberangkatan ke arah yang berbeda. Pelepasan ini disebabkan oleh pertemuan dengan penderitaan. Penderitaan memacu kebangunan kesadaran spiritual dalam arti bahwa pengalaman dari penderitaanlah yang pertama-tama merobek diri kita keluar dari keterserapan buta kita di dalam aspek kesegeraan dari makhluk sementara dan memberangkatkan kita dalam pencarian sebuah jalan menuju aspeknya yang transenden. Apakah itu dalam bentuk kesakitan, frustrasi, atau kesukaran, penderitaan menunjukkan ketidakamanan yang mendasar dari kondisi manusia, menghancurkan optimisme naif dan kepercayaan kita yang tanpa ragu akan kebaikan pada tatanan hal-hal yang sudah ada. Penderitaan melemparkan persis di hadapan kewaspadaan kita dalam cara yang tak bisa kita hindari. Jurang pemisah yang luas membentang antara ekspektasi-ekspektasi kita yang tertanam dengan kemungkinan-kemungkinan pemenuhan ekspektasi tersebut di dalam sebuah dunia yang tidak pernah sepenuhnya dapat dipengaruhi oleh kemauan kita. Penderitaan membuat kita mempertanyakan susunan nilai-nilai kita yang dibangun di atas landasan kebijaksanaan pribadi. Penderitaan menuntun pada suatu penilaian kembali semua nilai dan sebuah skala kelayakan baru yang terbebas dari tuntutan-tuntutan kepentingan pribadi. Dan penderitaan membukakan diri kita pada keyakinan di dalam suatu tatanan yang tak terlihat dari relasi-relasi dan antar koneksi. Sebuah tatanan di mana nilai-nilai yang muncul seringkali berlawanan kuat dengan nilai-nilai yang dulu akan memperoleh justifikasi dan penghargaan mereka yang pantas. Namun, agar penderitaan menjadi pendorong yang efektif untuk kebangunan spiritual, tidaklah cukup hanya sekedar bertemu dengan penderitaan. Agar kesadaran keagamaan bisa terbangkitkan, penderitaan tidak bisa hanya ditemui sebagai suatu pertanggungjawaban yang konstan dari eksistensi kita, tetapi harus dikonfrontasi dan digulati di dalam arena perenungan yang tematik. Sepanjang kita terlibat dengan penderitaan hanya dalam cara-cara yang dangkal, seperti kesakitan dan kesedihan yang dirasakan, kita akan bereaksi dalam salah satu dari dua cara yang mana kedua cara tersebut bekerja pada sebuah tingkat yang murni psikologis. Dalam kasus yang pertama, kita akan bereaksi terhadap penderitaan dengan cara yang tidak sehat. Seperti ketika kita membangkitkan ketidaksukaan terhadap sumber dari ketidaksenangan kita dan
mencari kelegaan dengan menghancurkannya, mengacuhkannya, atau berlari menjauhinya dalam pencarian jalan keluar tertentu yang mudah. Di dalam kasus kedua, kita akan bereaksi terhadap penderitaan dalam cara yang sehat secara mental, yaitu ketika kita membentengi pikiran kita dengan kesabaran dan keberanian, menguatkan kapasitas kita untuk bertahan dan berusaha menyelesaikan masalah dengan suatu cara yang realistis. Namun, walaupun pendekatan kedua pasti lebih disukai daripada yang pertama, revolusi batin yang membangunkan kita kepada kebutuhan yang ekstrim akan pembebasan dan memaksa kita berangkat ke arah yang sebelumnya belum diketahui dan dieksplorasi tidak terjadi pada kedua kasus ini. Dorongan untuk kebebasan hanya terjadi ketika kesakitan dan kesedihan telah dihadapi dengan kewaspadaan yang reflektif dan dikenali sebagai gejala-gejala dari sebuah penyakit yang lebih berat yang membutuhkan suatu terapi yang radikal. Perjalanan untuk mencari solusi tuntas untuk masalah penderitaan dimulai dengan suatu tindakan pengertian, tidak dengan sekedar kesengsaraan. Tindakan pengertian itu dimulai dengan realisasi bahwa penderitaan adalah lebih dari sebuah kemungkinan pelanggaran terhadap suatu keadaan yang seharusnya baik. Bahwa penderitaan adalah sebuah penyakit yang menyerang keberadaan kita ke atas dari akarnya yang paling dasar. Kita harus melihat bahwa tempat pengembangbiakan penderitaan tidak berada jauh di dunia luar, melainkan lebih pada dasar dari keberadaan kita. Dan untuk dapat menyembuhkannya secara permanen, obat apapun harus mencabut penderitaan tersebut dari sumbernya yang berada di dalam. Kemunculan suatu realisasi yang demikian bergantung pada pengadopsian sebuah perspektif baru. Yang dengan perspektif baru tersebut, fakta penderitaan dapat dihadapi secara keseluruhan dan universal. Walaupun tunggal dalam esensinya, penderitaan atau dukkha terbagi menjadi 3 tahapan sesuai dengan tingkat pengertian yang darinya penderitaan itu dipandang. Catatan nomor 10. Pada tingkat yang paling dasar, penderitaan muncul sebagai sakit fisik dan tekanan, mewujudkan diri paling jelas dalam peristiwa-peristiwa kelahiran, sakit, penuaan, dan kematian. Begitu pula pada kelaparan, kehausan, perampasan, dan ketidaknyamanan tubuh. Pada tingkat yang lebih tinggi, penderitaan mulai terlihat sebagai fakta psikologis, sebagai kesedihan dan frustasi yang muncul dari perpisahan kita dengan yang kita inginkan, pertemuan kita dengan yang tidak kita sukai, dan kekecewaan dari ekspektasi-ekspektasi kita. Dan pada tingkat ketiga dan yang tertinggi, penderitaan menjadi terwujud dalam bentuk dasarnya, yaitu ketidakpuasan-ketidakpuasan yang tidak dapat dipisahkan dari lingkaran sangsara di mana kita berputar tanpa tujuan dikarenakan ketidaktahuan dan kemelekatan-kemelekatan kita. Ketiga tingkat ini tidak saling terpisah. Pada setiap kasus, tingkat yang lebih rendah berperan sebagai landasan bagi tingkat yang lebih tinggi yang akan menyerap dan meliputi tingkat yang lebih rendah. Maka, walaupun penembusan tingkatan yang paling tinggi
penderitaan yang esensial yang termuat dalam 5 kelompok kemelekatan dalam kurung Pancupadana Kanda mewakili klimaks dari pengertian. Realisasi ini datang sebagai buah dari persiapan panjang yang didasarkan pada kilasan pertama pandangan terang ke dalam kekurangan yang mendasar dari kondisi manusia. Pandangan terang yang demikian biasanya merekah melalui pengalaman-pengalaman tertentu yang jenisnya biasanya merupakan 2 tingkatan awal penderitaan, melalui kesakitan, kehilangan, atau kekecewaan yang tiba-tiba, atau melalui kegelisahan, kebingungan, dan kesengsaraan yang kronis. Namun, agar pengalaman itu menjadi stimulus untuk jalur perkembangan yang lebih tinggi, visi kita harus bisa naik dari yang tertentu menuju ke yang universal. Hanya ketika kita melihat dengan jelas untuk diri kita sendiri bahwa kita tenggelam dalam kelahiran, penuaan, dan kematian, dalam kesedihan, ratap tangis, kesakitan, duka, dan keputusasaan, tenggelam dalam penderitaan, ditaklukkan oleh penderitaan, Majjhima Nikaya 29. Barulah kita benar-benar siap untuk sarana yang mengakhiri kondisi-kondisi yang tak memuaskan ini. Oleh karena penderitaanlah yang mendorong kita mencari jalan menuju pembebasan, penderitaan disebut sebagai kondisi pendukung untuk keyakinan. Akan tetapi, jika berdiri sendiri, konfrontasi dengan penderitaan bahkan pada tingkat perenungan yang matang adalah tidak cukup untuk menimbulkan keyakinan. Untuk memunculkan keyakinan diperlukan 2 kondisi. Yang pertama adalah kewaspadaan tentang penderitaan yang membuat kita mengenal kebutuhan akan sebuah jalan yang membebaskan. Yang kedua adalah pertemuan dengan suatu ajaran yang menyatakan sebuah jalan pembebasan. Maka dari itulah Buddha mengatakan bahwa keyakinan mendapatkan asupan dari mendengarkan uraian Dhamma yang sejati. Catatan nomor 11. Saddha, keyakinan yang menjadi ada sebagai hasil dari mendengarkan uraian Dhamma yang sejati, pada intinya merupakan suatu sikap percaya dan komitmen yang diarahkan pada pembebasan tertinggi. Agar keyakinan yang demikian muncul dan menjadi kekuatan pendorong perkembangan spiritual, keyakinan harus bertemu dengan landasan objektif yang mampu menghasilkan lompatan ke depan menuju yang tak diketahui dan mendesak dorongan dari dalam menuju pembebasan. Dari perspektif Buddhis, landasan objektif ini disediakan oleh 3 objek perlindungan, Buddha, Dhamma, Sangha, yakni guru yang tercerahkan, ajarannya, dan komunitas murid-murid yang mulia. Keyakinan yang diletakkan pada 3 objek tersebut haruslah kritis dan tidak membuta. Walaupun pada awalnya memerlukan persetujuan yang dilahirkan atas dasar kepercayaan, keyakinan juga harus didasarkan pada penelitian yang kritis. Guru tersebut diuji untuk menentukan apakah dapat diyakini, dan murid-muridnya ditanyai untuk memastikan reliabilitasnya. Catatan nomor 12. Sebagai hasil dari pemeriksaan semacam itu, yang dijalankan baik melalui konfrontasi personal kapanpun itu memungkinkan,
ataupun melalui penelitian catatan-catatan kitab suci, keyakinan menjadi kokoh di dalam Buddha sebagai yang sepenuhnya tercerahkan. Penuntun menuju pembebasan yang tak pernah keliru. Di dalam Dhamma sebagai ajarannya dan jalan yang mengarah pada pembebasan. Dan di dalam Sangha sebagai komunitas siswa-siswa Buddha yang telah memverifikasi ajarannya melalui pengalaman langsung mereka sendiri, dan oleh karena itu dapat diandalkan sebagai petunjuk dalam pencarian kita untuk mencapai tujuan. Sebagai syarat pertama dari perkembangan spiritual, keyakinan diandaikan seperti sebuah tangan yang dibutuhkan untuk menangani praktek-praktek yang bermanfaat, dan sebagai sebuah kuman yang menyuburkan sebuah benih perkembangan menuju kebajikan-kebajikan yang lebih tinggi. Di balik tampaknya yang terlihat sederhana, keyakinan adalah suatu fenomena yang kompleks yang menggabungkan elemen-elemen intelektual, emosional, dan kognitif. Secara intelektual, keyakinan menyiratkan suatu kemauan untuk menerima usulan-usulan kepercayaan yang melampaui kapasitas kita untuk memverifikasinya saat ini. Usulan-usulan yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran. Melalui praktek, persetujuan ini akan diterjemahkan dari kepercayaan menjadi pengetahuan, namun pada permulaannya diperlukan suatu penerimaan yang tidak dapat sepenuhnya dikonfirmasi dengan bukti-bukti objektif. Secara emosional, keyakinan menghasilkan suatu rasa percaya dan kegembiraan yang hening, digabungkan dengan sebuah sikap bakti yang diarahkan kepada objek-objek perlindungan. Dan pada tingkat kehendak, keyakinan memperkuat kesiapan untuk menjalankan deretan perilaku tertentu dengan kepercayaan bahwa deretan perilaku tersebut akan mengarah pada tujuan yang diharapkan. Inilah kekuatan yang menggerakkan tindakan, membangkitkan energi untuk mengaktualisasikan cita-cita. Kegembiraan, pamojja. Keyakinan adalah kondisi pendukung untuk kegembiraan. Keyakinan berfungsi sebagai sebuah pendukung untuk mata rantai berikutnya dalam rangkaian kegembiraan atau kesenangan hati, pamojja, dengan memberikan sebuah jalan keluar untuk ketegangan yang tidak tersalurkan sebagai akibat dari kebuntuan eksistensi yang disebabkan pertemuan reflektif dengan masalah penderitaan. Sebelum penemuan Dhamma yang sejati, dua alternatif muncul kepada individu yang peduli seiring perjuangannya mencari solusi yang layak untuk masalah penderitaan ketika penderitaan tersebut muncul ke permukaan dengan kekuatan penuh dan universalitasnya. Alternatif pertama adalah kepatuhan kepada justifikasi penderitaan yang berkembang di jajaran teologis tradisional, yaitu sebuah pandangan yang melihat kejahatan dan penderitaan sebagai sesuatu yang mengurangi kebaikan tatanan yang telah diciptakan hanya secara dangkal, dan pada akhirnya berkontribusi pada kesempurnaan total dari keseluruhannya. Solusi ini, meskipun secara umum sejalan dengan nilai-nilai etis yang lebih tinggi, tetap terlihat di mata pemikir yang sensitif sebagai jawaban gampang yang terus-menerus memprovokasi keraguan dan ketidakpercayaan yang mengganggu. Alternatif lainnya adalah penyerahan diri kepada penderitaan sebagai suatu kenyataan kejam yang tak dapat dipahami oleh pikiran moral manusia,
sebuah cabang dari alam semesta yang muncul sewaktu-waktu dengan sepenuhnya tidak terpengaruh oleh susunan spiritual atau nilai-nilai etis apapun. Solusi ini, walaupun secara internal konsisten, bertabrakan begitu tajam dengan intuisi moral dasar kita, sehingga akibatnya bagi pemikir yang sensitif seringkali menjadi perubahan ke arah nihilisme dalam salah satu dari dua bentuknya, yakni sebagai kebebasan yang sembrono atau keputusasaan yang tak berguna. Tidak satupun jawaban teologis atau jawaban materialistis yang dapat menunjukkan jalan keluar yang aktual dari penderitaan. Keduanya, dalam analisis terakhir, hanya dapat memberikan pilihan antara penyerahan diri atau pemberontakan. Pemerolehan keyakinan di dalam Dhamma yang sejati menyerukan akhir dari dilema ini dengan menunjukkan sebuah solusi yang dapat mengakui kenyataan yang menembus dari penderitaan tanpa perlu menjustifikasi hal itu, tetapi dapat memberikan penderitaan ini penjelasan yang dapat diyakini dan mengindikasikan sebuah jalan keluar. Penderitaan dari perspektif ini dapat dilacak ke sebab-sebab berbeda yang memiliki makna etis. Penderitaan adalah akibat yang tak terelakkan dari perbuatan-perbuatan tidak bermoral kita yang kembali ke diri kita sendiri. Perbuatan-perbuatan kita ketika dilihat dari sudut pandang Dhamma adalah bukan benang-benang yang ada di dalam prakarya yang tak terlihat dari kesempurnaan ilahi, bukan juga denyutan-denyutan tak berarti dari saraf-saraf dan otak, melainkan merupakan ekspresi-ekspresi dari keputusan-keputusan yang signifikan secara etis dan memiliki tempat yang integral di dalam dunia yang dapat dipahami secara moral. Perbuatan-perbuatan tersebut dilihat sebagai pilihan-pilihan, di mana kita menanggung tanggung jawab penuh di hadapan hukum universal yang impersonal, yang memastikan kelestarian keseimbangan antara perbuatan-perbuatan dan akibat-akibatnya. Demikian sehingga perbuatan-perbuatan bermoral membawa kebahagiaan dan perbuatan-perbuatan jahat membawa penderitaan. Lingkaran penjadian di mana kita terbenam, di mana kita dilahirkan, tumbuh menjadi tua, menderita, dan mati. Lingkaran ini diciptakan oleh kita sendiri, dibentuk oleh kebutaan dan nafsu keinginan kita. Kita membangun lingkaran ini sendiri, dan kita dapat mengakhiri lingkaran ini sendiri dengan memberantas ketidaktahuan dan nafsu keinginan yang menyokong dunia. Jalan menuju pembebasan terungkap dalam semua detail-detail praktisnya dengan ketepatan dan kejernihan yang penuh. Itulah jalan perilaku dan pandangan terang yang setiap orang harus tempuh sendiri. Sukses menjadi dependen sepenuhnya pada ketekunan, ketulusan, dan energinya sendiri, dan dalam kapasitasnya untuk pelepasan keduniawian dan pengertian. Perolehan keyakinan di dalam Dhamma yang sejati dengan demikian menunjukkan sebuah jalan keluar dari pertentangan alternatif-alternatif yang bertentangan tersebut, yang mana tidak satu pun alternatif dapat diterima dengan gembira. Perolehan keyakinan mengeluarkan tekanan-tekanan dari apa yang tampak seperti jalan buntu, dan ketika stres dan ketegangan itu runtuh, muncullah gelombang kegembiraan yang dikondisikan oleh penerimaan keyakinan. Gelembung kegembiraan yang baru jadi ini berkembang secara bertahap
seiring dengan semakin tajamnya fokus perenungan si aspiran terhadap objek-objek di mana kepercayaannya telah diletakkan. Perenungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha yang terus-menerus secara bertahap mengusir kegelapan dari keraguan dan kebimbangan. Perenungan tersebut menghasilkan sebuah aliran cahaya dari kedamaian dan kejernihan batin, yang sebagai akibat dari perenungan yang demikian, kekotoran-kekotoran batin menjadi semakin lemah, dan dorongan-dorongan pikiran menuju kualitas-kualitas membangkitkan dari perlindungan-perlindungan tersebut merepresentasikan perolehan momentum maju ke depan. Untuk alasan ini, keyakinan diibaratkan sebagai permata ajaib yang dapat menjernihkan air. Menurut legenda India, ada sebuah permata spesial yang dimiliki oleh seorang raja di Raja Dongeng yang ketika dilemparkan ke dalam sebuah sungai keruh yang penuh lumpur, dalam sekejap akan membuat sungai itu jernih. Untayan tumbuh-tumbuhan mengapung menjauh, lumpur mengendap, dan air menjadi murni, hening, dan terasa manis, cocok untuk diminum oleh sang raja. Seperti itu pula dikatakan, ketika permata keyakinan ada di dalam hati, permata tersebut akan membuat rintangan-rintangan menghilang, kekotoran-kekotoran batin mengendap, dan pikiran menjadi jernih, jelas, dan hening. Catatan nomor 13. Penguatan kepercayaan di dalam objek-objek perlindungan menjadi insentif untuk dedikasi yang lebih kokoh untuk praktek-praktek ajaran. Oleh karena itu, teks-teks menganggap keyakinan sebagai karakteristik dari melompat maju. Catatan nomor 14. Keyakinan melompat maju dalam arti, ketika yogi melihat bahwa hati orang lain telah terbebas, ia melompat maju dengan aspirasi menuju aneka buah dari kehidupan suci, dan ia berusaha untuk mencapai yang belum tercapai, untuk menemukan yang belum ditemukan, untuk merealisasi yang belum terrealisasi. Catatan nomor 15. Aspek keyakinan ini diilustrasikan dengan seorang pahlawan pemberani yang menerjang sungai yang bergolak untuk keluar dari bahaya, menyelamatkan dirinya, dan kemudian menginspirasi yang lain dengan teladannya. Pada tahap ini, pada khususnya, keyakinan aspiran menciptakan kesiapan untuk mengambil peraturan-peraturan dasar dari pelatihan moral. Melalui keyakinannya yang mantap di dalam Buddha, Dhamma, dan Sangha, ia siap untuk memasuki jalan praktek yang pada awalnya memerlukannya untuk berlatih dalam fondasi dari jalan, yakni pelaksanaan disiplin moral atau sila. Untuk alasan ini, penerimaan pengendalian moral dikatakan diambil atas dasar keyakinan. Catatan nomor 16. Pengendalian moral diambil dengan menerima peraturan-peraturan disiplin yang dirancang untuk menanamkan suatu kecenderungan batin yang luhur dengan mengendalikan perbuatan fisik dan verbal. Kode-kode beraturan beragam dalam cakupannya, mulai dari 5 aturan moralitas dasar bagi umat Buddhis awam, hingga lebih dari 227 peraturan latihan yang diambil oleh biku atau petapa yang sudah sepenuhnya ditahbiskan. Tetapi semua peraturan ini memiliki karakteristik umum, yakni mendisiplinkan perilaku. Setiap peraturan dari aturan moralitas dasar melibatkan suatu prinsip tidak melakukan yang eksplisit, yang harus dijalankan, dan suatu sikap mental implisit untuk dikembangkan melalui tidak melakukan tersebut.
Prinsip tidak melakukan terdiri dari tidak melakukan perbuatan-perbuatan tidak bajik mengambil kehidupan, mencuri, pelecehan seksual, ucapan yang tidak benar, dan mengonsumsi bahan-bahan yang memabukkan. Sikap mental implisit yang harus dikembangkan membutuhkan sebuah usaha yang gigih untuk mengembangkan pikiran welas asih, kejujuran, kemurnian, kebenaran, dan sadar. Hasil yang didapat segera dengan hidup selaras dengan pedoman perbuatan benar ini adalah kemunculan sebuah rasa bebas dari penyesalan, awipmpatisara. Penyesalan, suatu perasaan sesal atas pelanggaran moral dan kelalaian, cenderung memprovokasi rasa bersalah, kegelisahan, dan penuduhan diri. Ketika melalui ketaatan yang ketat terhadap aturan-aturan moralitas, pikiran terbebas dari penyesalan, sebuah ketentraman hati nurani, dan kebahagiaan dari tidak bersalah muncul, terlahir dari pengetahuan bahwa perbuatan-perbuatannya tidak tercela. Maka dari itu, Buddha mendeklarasikan aturan-aturan perilaku yang bajik untuk mendapatkan kebebasan dari penyesalan sebagai keuntungan dan hadiahnya. Catatan nomor 17. Kegembiraan yang muncul dengan menyadari kemurnian dirinya mengonfirmasi kepercayaan yang pada awalnya telah diletakkan pada ajaran. Kemudian, kegembiraan itu membangkitkan keyakinan yang lebih kuat dan keinginan untuk penerapan yang lebih jauh ke dalam praktek. Kegiuran, piti. Baiklah, saya hentikan sampai di sini video part 8. Pada video part selanjutnya, video part 9, saya akan melanjutkan mulai dari subtopik kegiuran atau piti, di mana kegembiraan adalah kondisi pendukung untuk kegiuran. Namun, sebelum saya mengakhiri video part 8 ini, saya akan membacakan catatan-catatan dari nomor 10 hingga nomor 17 sebagai berikut. Catatan nomor 10. Lihat Lama Anagarika Govinda, The Psychological Attitude of Early Buddhist Philosophy, London 1969, halaman 49-52. Catatan nomor 11, Anguttara Nikaya 10.61. Ko Caharo Sadhaya Sadhamma Sawananti Sa Wacaniyang. Catatan nomor 12, lihat Majjhima Nikaya 47, Majjhima Nikaya 95. Catatan nomor 13, Milinda Panya, lihat Edward Conze, The Way of Wisdom, The Wheel nomor 65/66, Candy, Buddhist Publication Society, halaman 30-31. Catatan nomor 14, Ibid, Pakhandana Lakhan Sadha. Catatan nomor 15, Ibid, halaman 31. Catatan nomor 16, Wisuddhimagga, Romawi 1.98. Bhikkhu Nyanamoli, terjemahan The Path of Purification, edisi ketiga. Candy 1975, Buddhist Publication Society, halaman 36. Catatan nomor 17, Anguttara Nikaya 10.1. Demikianlah berakhir sudah video part 8. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang